Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa berada dalam kebaikan insyaallah dan berada dalam keistiqomahan ketaatan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pun juga dikaruniai oleh Allah akhir hidup yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan tidak ada cita-cita yang paling kita harapkan adalah masuk surga, masuk jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari nerakanya Allah yang penuh dengan azab, siksa, kesusahan, kesedihan. Masuk surga sudah enggak ada susah, sudah enggak ada sedih, tenang semua. Isinya adalah kebahagiaan tanpa batas, tanpa akhir. Semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga ujian hidup yang Allah berikan kita jalani dengan penuh sabar, penuh tawakal dan diberi jalan keluar solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Masyaallah, rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Min Wasaya Rasul Khamsun wa Khamsun Wasiyah. Wasiat yang berikutnya adalah Al-Wasiyatul Khamisatu Wassalasun. Wasiat yang ke-35. Fi it'amit ta'ami wa ifsya'is salami wa qiyamil laili. Tentang perkara memberi makan. Wasiat Nabi berkaitan dengan memberi makan. Langsung teko. Langsung diamalkan. Fi it'amit ta'ami, dalam memberi makanan kepada orang-orang yang memang membutuhkan makanan. Wa ifsya'is salami, dan menyebarkan salam. Wa qiyamil laili, dan salat malam. Salat malam sudah kita bahas minggu lalu. Tapi di dalam hadis ini ada penjelasan tentang tiga-tiganya, ya. Memberi makan orang yang memang butuh makanan, ya, wa ifsya'is salam, dan menyebar salam, serta salat malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nama aslinya adalah Abdullah bin Sakhr. Abdullah bin Sakhr. Qala radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, beliau Abu Hurairah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini. Saya kalau kepanggil jenengan, kalau lihat jenengan itu langsung sumringah, langsung senang, wa qarrat 'aini, dan langsung bahagia. Ini keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan beliau. Dengar ceritanya Abu Hurairah kalau ketemu Nabi itu langsung semangat, langsung senang, langsung sumringah, langsung bahagia. Ya, berarti Rasulullah memang orang yang luar biasa. Ya. Ketemu orang itu langsung aura positif itu langsung ngalir, ya, kepada orang yang menjumpai beliau. Ambikni an kulli syai', kata Abu Hurairah, ya Nabi,
ajari saya atau beritakan kepada saya tentang segala sesuatu. Ambikni, kabarkan, beritakan kepada saya tentang segala sesuatu. Maksudnya itu minta pengajaran, minta ilmu, minta wejangan, bisa seperti itu. Qala, maka Nabi bersabda, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Ini menarik Pak ya. Tadi Abu Hurairah itu bilang ambikni an kulli syai'. Ya. Nabi itu menjawab kullu syai'in khuliqa minal ma'. Ini cerdas secara bahasa ya. Cerdas secara bahasa. Jadi orang bertanya, ceritakan kepada saya tentang segala sesuatu. Lalu Nabi menjawab segala sesuatu itu diciptakan dari air. Jangan bisa merasakan Pak ya, sisi menariknya jawaban Nabi ini. Kan tanya tentang segala sesuatu ya. Lalu Nabi menjawab setiap segala sesuatu itu diciptakan dari air. Ini beliau sampaikan 1443 tahun yang lalu, ya. Dan hari ini terbukti bahwa 80-90% itu memang tubuh kita terdiri dari air. Kekurangan air dehidrasi, nanti bisa terancam meninggal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi SAW tentu menyampaikan ini tidak berdasarkan karangan hawa nafsu beliau tidak ya. Beliau menyampaikan ini berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa qultu akhbirni bi syai'in idza 'amiltuhu dakhaltul jannah. Jadi yang pertama tadi tentang ilmu yang bisa dibuktikan hari ini. Lalu yang kedua, Abu Hurairah berkata, ya Nabi sampaikan kepada saya tentang sesuatu, tentang amal yang jika saya kerjakan akan membuat saya masuk surga. Qala at'imit ta'am, kata Nabi, yang pertama adalah memberi makan. Jadi memberi makan ini adalah sesuatu yang sangat disukai, dicintai oleh Allah sama orang-orang yang memang membutuhkan makan. Innama yut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam surah Al-Insan Pak ya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu dikarenakan mengharapkan wajahnya Allah, nyari ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, enggak ngarep-ngarep balasan, juga enggak ngarep ucapan terima kasih. Ya ikhlas. Nah, ini yang membuat Allah itu senang ridho kepada hambanya sehingga orang ini dimasukkan surga. Pak jenengan mau ngecek surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr gitu. Itu orangnya dimasukkan surga, Pak. Jadi orang yang dimasukkan surga itu di antara ayatnya, bunyi ayatnya itu adalah seperti tadi, ngasih makan ya. Ngasih makan. Wa afshis salamah, dan yang kedua adalah menyebarkan ucapan salam. Lek kepanggih siang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab. Kenapa? Salam itu adalah tanda kasih sayang ya. Kenal ya, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Karena di situ ada doa, mengandung doa, mendoakan kebaikan bagi orang yang diucapi salam tadi. Semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpahkan atasmu. Ya, atasmu meskipun orangnya satu, alaikum. Ya. Assalamualaikum. Wasilil arhama, dan yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim, menyambung silaturahim. Tentu yang paling berhak untuk disambung silaturahim ini adalah keluarga dekat kita, ya, keluarga dekat kita yang ada hubungan darah dengan kita. Ya, setelah itu baru yang lain-lain. Jangan sampai yang lain akrab, malah salah
sama saudara sendiri gak akrab, kurang akrab. Wasilil arham. Dan ini amalan yang luar biasa. Jadi jangan menganggap ini adalah amal yang biasa saja, ini istimewa. Wa shalli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan engkau sholat pada saat malam, di waktu malam, ketika manusia ini nyenyak tidur. Maksudnya sholat malam. Ketika banyak orang tidur, kita bangun sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi yang pertama adalah memberi makan, mengucapkan salam atau menyebar salam, membiasakan salam. Kemudian menyambung silaturahim, sholat malam, ya, ada 4. Maka akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga itu enak, Pak. Enak, ya. Enak. Sudah, pokoknya tidak ada tandingannya. Kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga tidak ada tandingannya. Surga itu nggak ada tandingannya. Itu diantara amalannya adalah memberi makan. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, yang berikutnya akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal lafzu lahu. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain sebagainya tadi. Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Malik al-Asy'ari dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, bersabda Nabi, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Kalau bilang kamar, jangan bayangkan kamar kita yang ukurannya 3x3, 4x4 ya. Itu di dunia ya. Sesungguhnya dalam surga itu terdapat bilik-bilik atau ruangan-ruangan, kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha. Nah, ini menarik Pak. Ini mungkin dari inspirasi bagi orang-orang modern zaman sekarang yang bikin desain-desain kamar. Yang mana kamar-kamar atau ruangan-ruangan, bilik-bilik di surga itu ya, nampak bagian luarnya dari sisi dalamnya. Gimana ya bayangin? Bagian luar itu terlihat dari dalam, bagian dalam. Ini jenengan mungkin sekarang sudah mulai ada ruangan-ruangan yang sekat-sekatnya itu dari kaca. Ya. Dengan desain yang luar biasa, bagus tampilannya, apik biasanya di tempat-tempat umum itu, ya mungkin di airport ya, atau di mana. Kami sekarang masya Allah, ya didesain seperti itu. Ini ada ruangan di surga. Ya, di dunia aja kita lihat desain rumah yang, wah, kita tuh kagum gitu ya. Wah, kok bisa apik kayak ini ya? Kita yang desain tuh orangnya. Nah ini yang desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruangan-ruangan yang nampak, terlihat bagian luarnya dari sisi dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, demikian juga sebaliknya. Bagian dalamnya itu terlihat dari luar. Ini ya apa? Ya. Orang delok itu kok bisa nerawang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu ruangan-ruangan surga ya itu enggak sekedar dibuat dari pasir semen biasa. Pasirnya itu za'faran, pasirnya itu mutiara ya. Semennya itu adukan mutiara dengan za'faran ya. Ini temboknya ini luar biasa. Ini yakut Pak. Marmernya itu jenengan barangkali kalau masuk surga itu mau dicuil gitu, ini apa ini kok kayak permata hijau ini. Itu marmer rumah jenengan itu nanti ya, insyaallah.
dan seterusnya. Pokoknya adu gaya rumah di surga ya. Jangan nggak usah khawatir. Alhamdulillah. Nah, itu diantaranya akan dihadiahkan oleh Allah. Itu apa namanya? Bilik ruangan-ruangan itu dispesialkan oleh A'adzahallahu liman at'ama ta'am. Tadi yang ngasih makanan sama saya ini moga-moga dikasih hadiah. Ya, bilik kamar di surga. Allah siapkan itu semuanya bagi orang yang memberi makanan. Ya. Makanya madam muslimin kalau ada orang ngetok pintu, assalamualaikum. Sinten kula wonten napa? Nak, ada nasi enggak, Nak? Langsung jenengan ini harus semangat ini. Wah, nggih, mantap. Gak ono sik, aku tak tetangga sebelah. Ono tonggo Sego. Mungkin kepepet, Pak. Betul. Alhamdulillah, berarti Allah ngarahkan kepada kita ini aku bakal dikasih ruangan kamar di surga ini. Ya. Liman at'amat ta'am. Wa afsyas salam dan senang mengucapkan salam, menyebar ucapan salam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam dan salat malam. Ya. Ketika orang banyak tidur. Ini sahabat yang saya tahu itu Abdullah ibnu Umar ya, kalau nggak salah. Setelah mendapat wejangan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, dia langsung ngamalkan, langsung dipraktekkan. Pergi ke pasar, setiap orang yang dijumpai itu diucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Ya. Pengen dapat itu tadi ruangan surga. Makanya nanti kita nyicil ini, ya nyicil, makan, ucapin salam, sholat malam, itu sama Allah di apa? Ya dicicil, ya dibangun. Masa di surga cuma dapat ruangan kan? Ya yang lain-lain juga kan gitu. Dapat yang lain-lain juga. Nanti ada Bapak Ibu sekalian hadis berkaitan dengan apa namanya aksesoris istana surga. Ini orang dapat istana surga tapi nggak ada aksesorisnya yang mana kan gitu. Ya, ada penjelasannya. Harap sabar ya. Akhwajai muhibban fi sahih itu luar biasa. Jadi kalau kita mau mengamalkan ini, memberi makan artinya apa? Kita punya kepedulian sosial. Ngucapin salam juga bermakna kepedulian sosial. Bukan sekedar mengucapkan salam, tapi kalau bisa tahu kondisi orang yang kita ucapin salam. Artinya peduli dan memberikan kabar gembira bahwa saya itu bukan ancaman bagi Anda. Saya mengucapkan salam ini kan saya menyebarkan salam. Saya bukan ancaman bagi Anda. Saya ini adalah orang yang cinta damai. Nah, gitu ya. Salam itu lah damai. Salam, assalamualaikum itu simbol perdamaian. Assalamualaikum, salaman fisik. Mari ngono di lapangan hijau ya nggak apa-apa, 90 menit ya. Kan itu di lapangan hijau ya. Tapi di situ ya salaman menit. Ya. Rivalitas itu hanya 90 menit di atas lapangan hijau. Ya, pertandingan bola. Ya. Tapi kalau di luar lapangan ya akur ya. Maka maksudnya nahamukumullah al-wasiyatu sadisatu wa salatun. Kita lanjut pada wasiat yang ke-36. Fi ikramil jari. Tadi berkaitan dengan ibadah sosial, ngasih makan, peduli sama orang, ucapin salam, sholat malam itu pribadi gitu. Ini ada ibadah sosial yang berikutnya. Fi ikramil jari dalam perkara memuliakan para tetangga. Coba ini ngaji apa wasiatnya Nabi ini kok cocok banget dengan kondisi kita yang memang hidup selalu berdampingan dengan tetangga. Kalau Islam itu bukan agama kehidupan, nggak mungkin ada penjelasan seperti ini. Berarti Islam itu agama kehidupan, pas sesuai dengan fitrah kebutuhan manusia.
An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala. Berkata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar idza tabahta maraqatan faktir ma'aha wa ta'ahad zironaka. Wahai Abu Dzar, jika kamu masak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Ya, perbanyak kuahnya. Yang enggak cuma kuahnya saja ya. Tak isine. Ya. Wa ta'ahad zironaka, dan berbagilah dengan tetangga-tetanggamu. Luar biasa Pak, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan seperti itu. Ya, tidak mungkin Nabi menganjurkan kalau beliau enggak mengamalkan yang itu. Berbagi dengan tetangga-tetangga kita. Jadi kita masak itu kan aktivitas harian kita kan. Kalau kita masak sesuatu yang berkuah, ya. Ini sederhananya, bahasa sederhananya ya. Maksudnya itu kalau kamu masak, hendaknya kamu perhatikan tetanggamu gitu loh. Berbagilah dengan tetanggamu. Ya, masak gulai. Asapnya keluar dari celah-celah jendela kita masuk ke ruangan tetangga kita. Ya, ini sopo ini kok masak sedep iki gulai ya. Aduh ngaper kok ya. Ya. Sopo ini? Ada mungkin Allah kita sudah berbagi aroma. Ya. Tapi kan namanya tetangga ini orang yang paling dekat dengan kita, yuk kita juga anteri. Meskipun itu hanya kuahnya, pas diaduk kok nggak ada isinya. Jenengan bilang ini sunnah Rasulullah, ya enggak begitu ya. Maaf Bu, dijual terpisah. Gini. Ya biasanya orang-orang yang punya usaha makanan itu biasanya menggratiskan gitu ya. Itu untuk promosi gitu. Kalau jenengan Ustaz saya kan tidak setiap hari masak. Ya, berbagi kebahagiaan. Ya. Kalau kita enter itu kan seneng gitu ya. Waduh luar biasa, tetangga saya ini perhatian sama saya. Dia masak, ya, masak yang berkuah dianteri gitu ya. Dianteri. Masa muslimin rahmatullah, bukan masalah masakannya, ngapunten, beda orang, beda masakan, beda rasa. Tetapi yang menjadikan bahagia tetangga kita itu adalah perhatian kita. Itu yang membuat bahagia. Waduh, ini perhatian sekali ya. Sing dimasak napa Mbak Yu? Napa niki? Jangan gelor ya. Nah, itu. Terima kasih ya ini. Yang membuat mereka bahagia itu adalah perhatiannya. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dari riwayat yang sama dari Abu Dzar juga, an Abi Dzarin qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani. Sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqatan faktir ma'aha thumma unzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minha bima'rufin. Jika engkau masak makanan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikanlah ya orang-orang yang ada yang menjadi tetanggamu, dan berikanlah kepada mereka atau berbuat baiklah kepada mereka. Artinya disuruh berbagi. Iya. Jangan kuahnya saja ya, sama yang lain-lain. Luar biasa. Ya, ini luar biasa kalau diamalkan menjadi guyub rukun, perhatian, saling peduli. Tentu tetangga itu juga, saya diperhatikan, nanti insya Allah kalau saya ada juga tak antri. Masyaallah rahmatullah. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, man kana, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam hadis ini langsung
dikaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir nih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu, janganlah dia menyakiti tetangganya dengan ucapan secara verbal atau secara perbuatan atau dengan cara-cara yang lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi Rasulullah kembali mengingatkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ini memuliakan tamu. Jadi tamu itu punya hak untuk dimuliakan. Dimuliakan. Minimal kita sambut dengan cara yang baik gitu ya. Dipersilakan duduk, bicaranya ngomongnya yang baik. Ya, kalau bisa disuguhi kan ya, suguhan ya. Kemudian dikasih minuman barangkali. Ya. Kalau nggak ada suguhan mungkin, tapi kadang orang kan macam-macam, dia nggak mau lama-lama barangkali. Ya, nggak apa-apa, tetap kita tawari. Kecuali dia menolak, beliaunya menolak, maupun kan saya nggak bisa lama harus, ya nggak apa-apa. Nanti kan kita sudah menunjukkan sikap pemuliaan kepada tamu. Masyaallah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yaskut. Akhrajahu asy-syaikhan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaklah dia berkata kata yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, maka sebaiknya diam. Perkataan baik itu dua ya Pak ya. Isinya baik. Yang kedua caranya juga baik. Tapi biasanya isinya yang kontennya, isinya baik. Caranya juga baik. Maksudnya alhamdulillah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan tetangganya, memuliakan para tamunya, kemudian berkata-kata yang baik, ini adalah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam hadis yang lain berkaitan dengan tetangga ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, wahai para wanita muslimah. Ya, ibu-ibu ini ya. Ada wasiat khusus kepada para wanita muslimah. La tahqiranna jaratun lijaratiha. Janganlah sekali-kali seorang tetangga muslimah itu menyepelekan tetangganya yang lain. Walau firsina syatin, meskipun hanya dengan kaki kambing, meskipun dia ini mengantarkan memberikan tetangganya itu dengan kaki kambing. Ini orang Arab kaki kambing itu adalah yang paling sederhana makanan sana ya, yang sederhana. Kalau kita ya spesial kan. Sikile kambing apalagi sampil. Iya, kikil ya. Ya. Kalau mungkin bahasa kita itu meskipun hanya mengantari tetangga kita dengan sesuatu yang sederhana lah, makanan yang sederhana. Disuruh jangan menyepelekan itu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tahadu. Kalau saling memberi hadiah itu akan saling mencintai nanti ya, antar. Apa nanti diprogramkan insya Allah ya. Ada program nganter makanan, meskipun itu sederhana. Ustaz, nanti kalau makan saya ditolak gimana? Ya sekiranya yang diterima lah. Ya. Tetapi insya Allah masuk tetangga nanti ngasih komentar ya, tidak mungkin lah ya. Ya sekiranya yang wajar, yang layak gitu.
Kalau nggak layak jangan diantar Pak ya. Nggak layak itu sudah tengah gosok, nggak apa-apa ya jangan ya. Jangan. Yang sewajarnya yang layak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khashabatan fi jidarihi muttafaqun alaih. Tadi muttafaqun alaih juga ya, yang jangan menyepelekan antar-antar makanan meskipun kaki kambing tadi. Janganlah seorang tetangga ini melarang tetangganya ya, untuk menancapkan apa ini? Pohon di temboknya. Maksudnya itu agar kita ini bersikap ramah, lunak, toleran kepada tetangga kita dalam hal-hal yang memberi manfaat untuk kemaslahatan bersama. Contoh air, aliran air misalkan ya, atau apa. Intinya itu yang jangan egois lah katanya itu. Jangan egois gitu. Kenapa? Kalau dia memang membutuhkan itu, kemudian kita stop. Saya kemarin baca berita di mana itu sampai ramai. Ada jalan seperti jalan kita ini Pak, depan musola ini. Murah-murah di situ tuh Pak dikasih tembok Pak. Ya, dikasih tembok Pak. Didatangi sama Pak polisi, ya, sama Babin Kamtibmasnya itu. Di tembok Pak. Nggak tahu gitu. Katanya itu ada masalah dengan RT sebelah atau gimana itu. Semoga Allah jauhkan Pak ya. Masalah paling besar itu masalah sama tetangga loh Pak. Itu masalah besar itu loh. Kita hidup berdampingan terus gak akur tuh gimana? Ya, aduh, kiamat suro itu. Ya, makanya akur-akur sama tetangga. Lawang saya, orang tua saya, famili saya, ayah ibu saya tuh jauh di Madura sana. Kalau saya ada apa-apa itu yang datang duluan itu tetangga saya loh Pak. Tak mungkin famili saya di Madura sana enggak. Tetangga saya. Kemarin tuh yang rumah hampir kebakaran itu Pak Hamdi. Itu ya jenengan yang yang bantuin gitu. Nah, bukan siapa. Itu menunjukkan bahwa tetangga itu karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan ya Allah. Lagi. Moga-moga kita semuanya akur ya. Ada RT 10 ini akur, guyup rukun kompak. Nah itu intinya kita toleran sama tetangga kita. Iya kalau ada masalah ayo musyawarah. Ya apa enak? Ya enak. Gitu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, dari Bunda Aisyah, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innani jaraini. Ya Nabi, kula niki gadah dua tetangga. Gitu ya. Saya punya dua tetangga kata Ibunda Aisyah. Fa ila ayyihima uhdi. Kepada siapakah dari keduanya ini saya akan memberi hadiah? Ya ini ya. Kata ngasih hadiah ini kepada siapa ya Nabi? Qala ila aqrabihima minka baban. Kamu ngasih hadiah kepada yang paling dekat pintunya, maksudnya yang paling dekat rumahnya gitu loh ya. Itu yang lebih berhak diutamakan. Kenapa? Ya tadi itu alasannya. Kalau ada apa-apa, sing ngewangi ya sing paling cedek. Ustaz, cedek tapi enggak pernah ngewangi. Moga-moga enggak ono. Ya. Ya, karena yang paling dekat dengan intinya sudah kita pahami seperti itu. Ustaz, iki tonggo enggak pernah akur mbek aku jenengan datangi bawakan hadiah. Ya. Kalau orang lain kasar sama kita atau enggak baik sama kita, kita lembuti, kita baiki, insya Allah. Moga-moga dibukakan hatinya, ya. Jadi bukan kemudian, enggak akur, kita malah menjauh. Sok wangil ngono itu kok. Wangil. Ya kan kita kan pengennya kan apik ya. Nanti siapa tahu yang tadinya musuhan jadi dekat, bahkan lebih dekat daripada saudara, kan gitu Pak. Tambah dulu. Masa muslim rahmatullah ruahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi kata Nabi, kalau kita mau ngasih hadiah kepada orang yang paling dekat rumahnya dengan kita atau yang paling dekat pintunya dengan kita. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah SAW khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat
ya adalah seorang sebaik-baik sahabat menurut Allah adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya dalam masalah hubungan ya. Paling baik dengan sahabatnya. Wa khairal jirani indallah ta'ala, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah khairuhum lidari, adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Ini tetangga terbaik. Tetangga kok gitu sampai digawekno acaranya ya. Ya, makanya tetangga itu dalam Islam spesial ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Jibril itu berkali-kali datang kepada Rasulullah berwasiat tentang tetangga. Sampai Rasulullah mengira bahwa tetangga itu akan diberikan hak waris. Ya. Jadi berkali-kali Jibril sama Nabi itu berwasiat tentang tetangga, perhatikan tetangga. Gitu. Sampai dikira bahwa tetangga ini akan mendapatkan bagian waris. Artinya kan seperti famili kan, kalau dapat hak waris. Tapi ternyata tidak mendapatkan hak waris, hanya saja punya hak yang besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ruwahu Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah juga dari baginda Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min. Sampai 3 kali. Demi Allah orang itu enggak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Sinten ya Rasulullah sing tidak beriman iku? Siapa ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang punya tetangga tapi tetangganya itu tidak selamat, tidak aman dari gangguannya, ya. Gangguannya. Jadi ya intinya sesuatu yang suka membuat tetangga ini meresahkan tetangga dan warga gitu. Macam Alhamdulillah saya baca di grup WA di teman-teman saya di Asri Katon itu ada di tetangga nyetel sound system sampai malam sampai subuh. Dan itu tetangganya, rumahnya itu depannya, depan rumahnya itu terganggu sampai bingung, ditegur bolak-balik ya enggak direken, enggak digubris. Waduh ya gimana ya? Itu. Alhamdulillah sudah Pak RT, Pak RW barang kayaknya sudah turun tangan ya. Masyaallah. Ya itu. Jadi apa ya? Kita bertetangga ini harus berakhlak ya, beradab. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, al-wasiyatu sabi'atu wassalatun, wasiat yang ke-37 fi hubbil masakin, dalam hal mencintai orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi-sab'in. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah berkata, awsani khalili, berkata Abu Dzar, Rasulullah berwasiat kepadaku 7 perkara. Yang pertama bihubbil masakini wa adnu wa minhum. Yang pertama wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah agar mencintai orang-orang miskin, orang-orang miskin, ya. Orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi, orang miskin. Wa an adnu wa minhum, dan agar bersikap dekat dengan mereka, agar punya kedekatan dengan orang miskin. Orang miskin itu didekati, ya. Bukan dalam rangka golek suara, ya, dekat dengan mereka, karena mereka ini butuh, ya, butuh teman, ya, butuh pendamping, butuh banyak hal, ya. Kebutuhan hidup mereka juga mungkin besar. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Yang kedua, wasiat Nabi kepada Abu Dzar adalah agar saya melihat
kepada orang yang kondisinya lebih lemah dari saya atau orang-orang yang berada di bawah saya. Ini dalam masalah materi, Pak. Ya, dalam masalah materi kita memang seharusnya melihatnya ke bawah. Ya. Jangan lihat ke atas. Wala anzura ila man huwa fawqi, kata Nabi, agar aku tidak melihat ke atas orang yang berada di atasku dalam masalah materi, dalam masalah duniawi. Dalam hadis Nabi SAW itu, ya kan, kita disuruh melihat ke bawah agar tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, agar syukur kita ini. Ya. Jadi enak, Pak ya. Jadi kita ini enggak ngersuloh gitu ya. Alhamdulillah saya ini bisa makan, alhamdulillah bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Kalau kita lihat yang atas, kita selalu kurang, ya. Lihat atas. Ya, maksudnya itu orang yang ada di atas kita lihat ya, intinya itu adalah agar kita ini tidak menyepelekan, meremehkan nikmat Allah, ya. Kita ini melihat ke bawah dan agar kita bersyukur. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafauni, agar aku menyambung silaturahim, ya, menyambung silaturahim wa in jafauni, meskipun mereka saudara-saudaraku itu bersikap kasar kepada saya. Boleh kasar orang lain sama kita, famili kita boleh kasar, tapi kita tidak boleh dendam. Kita ada usaha islah, kita tetap mencintai mereka, tetap berusaha untuk menyambung silaturahim. Sing dosa sapa? Sananya, yang dosa mereka yang bersikap kasar. Kalau kitanya baik, tidak apa-apa. Moga-moga sama Allah dibukakan hatinya, sadar bilang gitu. Maksudnya yang keempat, wa aktsira min qauli la haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, agar aku memperbanyak ucapan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Bacaan hauqalah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk zikir bacaan yang kata Nabi nanti ditanamkan pohon kurma di surga. Bacaan hauqalah ini, ya. Yang kelima, wa atakallama bimurril haqqi, dan hendaknya saya ini berbicara kebenaran meskipun itu pahit. Maksudnya itu menyampaikan kebenaran. Kebenaran meskipun responnya banyak yang enggak senang, banyak yang enggak suka. Ya. Menyampaikan sesuatu yang memang benar, hak. Meskipun dimusuhi mungkin begitu. Yang keenam, wala ta'khuzani fillahi laumatu la'imin, dan agar saya tidak memperdulikan orang-orang yang suka mencela jikalau saya berada dalam perjuangan fisabilillah. Artinya perjuangan dakwah itu kan ada haters-hatersnya gitu ya, ada pembenci-pembencinya ya. Itu jangan direken gitu. Kalau jenengan saya benar melaksanakan keapian, kebenaran, kebaikan gitu ya, ke saya pasti ada yang komentar kan gitu. Jenengan nggak usah reken. Itu kata Abu Dzar. Rasulullah memberi wasiat kepadanya untuk tidak no respon, no reken orang-orang yang suka mencela jikalau saya ini berada di jalan Allah, dalam kebaikan. Yang terakhir, yang ketujuh, wa alla as'alan nasa syai'an, agar saya yang enggak suka minta-minta, agar saya ini enggak jaluan, enggak minta kepada manusia sesuatu pun, ya. Ini kan luar biasa. Rasulullah memberikan mental pejuang, enggak boleh jaluan, enggak boleh mintaan. Karena itu menjatuhkan iffah, martabat, ya, harkat martabat kita sebagai satu bangsa, sebagai seorang muslim harus mandiri, berdikari, ya, meskipun macul, meskipun apa, yang penting halal barokah, ya, enggak jaluan. Ngapunten lho Pak ya, ngapunten. Arek nom-noman cek kuat tahes kok jaluan, waduh ini musibah, ya. Makanya Nabi, saya bicara ini bukan bukan nyindir, bukan ya.
Nabi itu pernah lihat ada pemuda itu nganggur. Sama Nabi dikasih modal. Ayo kamu kerja. Tidak boleh diam. Ya, sama Nabi disuruh kerja. Minggu depan saya ingin lihat. Gak pengen ketemu dulu ya selama sekian hari. Kecuali kamu balik dalam kondisi sudah bekerja. Akhirnya ketemu Nabi. Dia, Masya Allah, dia sudah punya usaha, meskipun itu jualan kayu bakar dan seterusnya. Demikian masyarakat muslim yang rahmatullah, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan atau disampaikan, monggo silakan. Boleh ada. Niat berapa makanan, tapi kita niatkan untuk orang tua dengan istilah kita kirim doa. Kirim doa leluhur. Jadi kita keluarkan makanannya seperti biasanya. Ada di. Boleh. Memberikan makanan tadi gitu. Jadi itu bernilai ganda itu ya. Memberi makanan, kemudian pahalanya ya kita niatkan atau kita harapkan nanti pahala itu juga sampai kepada orang tua kita, ya, orang tua kita atau famili kita yang meninggal. Itu termasuk hal yang boleh, dan tahu saya Imam Ahmad ya itu juga membolehkan yang seperti itu, insya Allah. Jadi yang biasa kita lakukan itu ya, boleh silakan. Saya bersedekah, kan ada itu di riwayat ada orang yang ibunya sudah wafat, kemudian orang ini mau bersedekah ya. Dalam riwayat yang lain itu dia ini bangun sumur ya, dan seterusnya, dan intinya amal beramal yang itu bermanfaat untuk orang banyak, atau sedekah juga ada yang setahu saya riwayat yang sedekah itu dibenarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Pak, ada catatan di sini, sedekah itu jangan dipaksakan. Ya. Hukum asalnya sedekah itu boleh dianjurkan, tapi kalau sudah ada unsur dipaksakan, diada-adakan sampai terlilit hutang ya, sampai memodorotkan diri kita atau keluarga kita, jangan. Ya. Mungkin ditunda dulu saja, karena ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Jangan kalau mau berbakti pada orang tua kita, doakan lakukan amal soleh yang mampu memang bisa kita lakukan. Ya, mampu bisa kita lakukan. Maupun ada yang sampai utang ya, sampai utang jangan. Apalagi usahanya itu contoh ya, dia punya sapi, dia hidup dari sapinya itu atau apa. Kemudian sapinya disembelih, lalu setelah itu dia nggak punya usaha, kemudian setelah itu nganggur. Ini jangan, ini mudarat. Mending ditahan dulu, mungkin nabung dulu atau apa sampai akhirnya dia sanggup. Ya. Seperti itu, ini catatan. Boleh, tidak apa-apa, boleh silahkan kalau kita memang sanggup, mampu, dan itu tadi tidak sampai memudaratkan. Namanya sedekah itu sesuatu yang dianjurkan, tidak sampai pada taraf wajib ya. Jadi silahkan saja, tapi kalau sampai mudarat, sampai menimbulkan bahaya, sampai menimbulkan kerugian yang besar, ya sebaiknya jangan dulu, dipending dulu, mungkin sampai kita sanggup, mampu, dan seterusnya. Allah a'lam. Kalau kita tahu ada orang melakukan acara selamatan, maka sedekah, tapi dia itu sebetulnya miskin, karena dibuat makan dari raja, dia harus utang. Bolehkah kita hadir dalam satu jamuan acara itu? Ini ada di rumah saya itu Pak. Jadi di masyarakat kampung itu ada urunan. Jadi kalau ada kematian itu ada pihak atau panitia yang memang mengukur
Kalau sekiranya itu nanti menimbulkan mudarat seperti tadi, itu ya di stop. Tegas itu di para asatidz, para ustadz di sana itu, wah ini sudah ada sampai pada taraf yang kayak tadi. Ini orang yang kurang-kurang kok malah mau melakukan hal yang bisa membahayakan dia, atau dalam artian memudaratkan dia. Maka itu sama orang-orang di Sumbar, ya, di Sumbar. Dan jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, jadi kita harus peka juga orang ini orang kaya, sanggup, miskin atau seperti apa. Kalau dia orang miskin, Pak, kitalah yang harus loman. Dia ini mau mengadakan acara sedekah misalkan, dia sudah nggak ada, sudah nggak punya, ya kitanya yang mungkin ngasih, ya. Dan alhamdulillah kalau masyarakat kita. Tapi ini juga perlu Pak, ini perlu kepekaan. Jenengan bisa ngukur. Wong ini gak duwe, kemudian ya ada musibah dan seterusnya, jenengan peka. Wong ini butuh, ya. Orang ini perlu dibantu dan seterusnya. Ini jangan sampai kita ini niat kita ini baik, tapi justru menimbulkan mudarat bagi si sahibul bait atau yang sahibul musibah tadi. Ini agak gitu, agak sensitif, tapi perlu saya sampaikan. Jadi kalau ada orang-orang yang kerusakan itu kita harus peka, harus bisa mengukur, membaca. Barangkali dari PHRT atau siapapun, intinya alhamdulillah lah, insyaallah kalau di masyarakat kita ini guyub rukunnya itu luar biasa, saya senang. Jadi orang langsung cepat anggap, ya. Datang, ada yang bawa beras, ada yang bawa macam-macam dan sebagainya, sehingga sahibul bait ini tidak sampai berat dan seterusnya. Tapi masalah muslimin rahimakumullah, intinya kita harus peka. Insyaallah seperti itu, nggih. Tapi ingat bahwa itu bukan sesuatu yang wajib sehingga harus memaksakan diri. Jadi tetap harus diukur. Kalau kita memang tidak bisa, itu sudah jujur saja. Apunten belum bisa mengadakan sedekah yang seperti biasanya, tahlil atau apa. Mungkin cukup keluarga dulu, mungkin seperti itu. Tapi ya mau saja, gimana ya? Kalau itu sudah jadi biasa. Lah kalau sudah jadi kebiasaan, di kitanya yang harus peka gitu. Harus ngasih, ya. Jangan sampai kita nggak peka, kita maksa keluarga ini untuk memberikan sesuatu yang dia nggak sanggup. Akhirnya punya hutang sana sini, selesai tahlilan, hutangnya numpuk, naudzubillah itu. Apunten ya, itu yang membuat prihatinan saya. Mungkin begitu. Ada lagi ya? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan semoga kita sebagai warga RT 10 terutama diparingi kekompakan, keguyuban, ya, peduli kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkayakan kita, ya, sehingga bisa menolong orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Karena apa? Orang yang punya kelebihan harta itu insya Allah pahalanya juga lebih besar, ya, dibandingkan orang yang ingin menolong tapi nggak punya apa, ya. Semoga Allah berikan karunia yang melimpah, berkah, dan menjadikan bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku lakukan hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.